办法对付他？我对付不了。还有在同一个地方跌倒吗？你已经死在那个小子。怎么如此不知检点？Di sebuah sekte pertarungan antara dua pemuda sedang terjadi, yang mana mereka adalah para murid baru calon murid sekte. Ini adalah ujian pertarungan layak atau tidaknya mereka menjadi murid sekte. Tapi setelah pertarungan yang cukup panjang, protagonis kita Yang Kai masih tetap dikalahkan. Seorang penatua sekte menghampiri Yang Kai. Dia memeriksa Yang Kai terlahir dengan akar bakat yang sangat rendah dan tidak cocok sama sekali untuk berkultivasi. Penatua meminta Yang Kai sebaiknya turun gunung dan tinggalkan sekte ini sekarang juga. Tapi Yang Kai masih bersikeras karena ini adalah mimpinya untuk berlatih memperkuat diri sendiri. Yang Kai bersujud di hadapan penatua, memohon agar penatua memberi dirinya satu kesempatan lagi. Akhirnya penatua memberikan tawaran kepada Yang Kai, jika ingin bertahan di sekte maka kamu harus bekerja untuk sekte. Yang Kai langsung saja setuju, apapun caranya dia harus bisa menjadi murid sekte. Namun penatua juga memberikan syarat. Jika dalam 3 tahun Yang Kai tidak bisa melampaui ranah body tempering tingkat 3, maka Yang Kai akan dikeluarkan dari sekte. Tentu saja Yang Kai langsung menerima syarat dari penatua karena dia sangat menginginkan untuk menjadi murid dari sekte ini. Hari demi hari telah dilewati oleh Yang Kai di sekte ini sebelum kemudian Yang Kai kembali menantang seorang murid sekte yang ranahnya berada di atas dirinya. Hal itu membuat murid lainnya bertanya-tanya apa yang dilakukan Yang Kai. Jelas sekali dia bukan tandingan murid itu, tetapi dia tetap ingin menantangnya. Ini jelas-jelas tidaklah adil. Akan tetapi Yang Kai masih tetap ingin bertarung karena yang menang dalam setiap pertarungan akan mendapatkan poin kontribusi dan juga dirinya ingin memperkuat kekuatannya sehingga pertarungan dimulai. Yang Kai langsung saja mengambil inisiatif untuk menyerang lebih dulu. Semua murid membicarakan bahwa dulu mereka pikir Yang Kai ini tidak akan bertahan lama di sekte. Tapi siapa yang sangka bahwa dia malah bisa bertahan hampir 3 tahun lamanya. Apalagi dia selalu bertarung habis-habisan seperti ini dan tidak pernah menyerah. Walaupun perkembangannya lambat dan kekuatannya sangat lemah, namun dia memiliki kemauan yang tinggi dan ini merupakan kelebihan dari Yang Kai. Terlihat juga ada seorang wanita bercadar yang selalu memperhatikan setiap pertarungan Yang Kai. Tidak diketahui siapa gadis bercadar ini, tapi dia selalu menolong Yang Kai. Pertarungan tak seimbang itu terus-menerus dilakukan, membuat Yang Kai terus dipukuli dan terluka. Namun seberapa banyak dia terus terjatuh, Yang Kai akan terus bangkit dan bangkit lagi. Melihat tekad keras dari Yang Kai, murid-murid yang ada di sana mulai bertaruh untuk seberapa lama Yang Kai bisa bertahan. Yang Kai terus dipukuli, bahkan mulutnya sudah mulai berdarah, wajahnya babak belur. Akan tetapi Yang Kai masih belum menyerah karena dia sudah mulai bisa membaca gerakan dari lawannya. Ketika lawannya berpikir bahwa Yang Kai sudah dia kalahkan, namun dia salah karena Yang Kai bangkit lagi
dan dia minta agar pertarungan kembali dilanjutkan. 真是个不知死活的！ 你真是第一次挑战杨开吗？ Wanita bercadar yang melihat di kegelapan mengetahui bahwa setiap 5 hari Yang Kai selalu menantang orang lain. Namun ini sudah berlalu sejak bertahun-tahun, tapi ranahnya masih tidak meningkat. Dan dia sudah menulis bahwa ini adalah pertarungan ke-148-nya. Akhirnya Yang Kai berhasil melepaskan satu pukulan kepada lawannya, membuat murid yang menonton cukup terkejut. Namun hal itu malah membuat lawannya menjadi lebih marah dan bertarung dengan lebih brutal. Dia mencengkram leher Yang Kai seraya meminta agar Yang Kai segera menyerah. Tentu saja Yang Kai tidak akan pernah menyerah. Tidak ada kata menyerah di kamusnya. Yang Kai mampu untuk bangkit lagi, walaupun tubuhnya telah remuk. Hal itu membuat murid lainnya merasa tersentuh hatinya. Sebenarnya Yang Kai tidak perlu mati-matian demi sedikit poin kontribusi, kan? 真是没完没了！我去，周鼎钧，你多谢多谢。 Akhirnya Yang Kai terpental dengan luka yang sangat parah dan bahkan dia langsung kehilangan kesadaran. Satu murid yang kesal karena Yang Kai bangkit lagi dan lagi pun nampak ingin menendang Yang Kai. Namun si wanita bercadar melepaskan serangan yang membuat murid itu tersungkur. Salah satu murid di sana langsung memberitahu murid lainnya bahwa setiap pertarungan di sekte selalu diawasi oleh murid Papiliun Gelap, yang mana mereka bertugas untuk mengamati dan mencatat. Jadi ketika pertarungan sudah berlebihan, mereka akan bertindak untuk menyelamatkan murid. Segera semua murid pun meninggalkan Yang Kai di sana, dan setelah semua orang telah pergi, si wanita bercadar mulai bergerak menolong Yang Kai. Wanita bercadar membaringkan Yang Kai di tempat yang lebih nyaman dan lalu memberikan sebuah obat yang disimpan di tangan Yang Kai. Dan dia hanya berkata bahwa kamu terlalu keras kepala. Sebelum kemudian wanita bercadar itu pun pergi dari sana. 这战或出命去是图什么？每次都是挑战。 Beberapa jam kemudian Yang Kai tersadar dari kepingsanannya. Dia mengerti bahwa dirinya sebelumnya telah kalah lagi. Dan lalu dia merasakan tubuhnya yang sedikit membaik dan juga mendapati sebuah obat di tangannya. Yang Kai berkata, meskipun aku tidak tahu siapa kamu, tapi terima kasih karena selalu diam-diam menyaksikan pertarunganku selama bertahun-tahun. Dan setiap kali aku terluka, kamu selalu memberiku obat. Suatu hari nanti aku pasti akan menang besar dan membuatmu bangga, kata Yang Kai kepada seseorang yang selalu menolongnya. Namun kemudian Yang Kai teringat bahwa batas waktu 3 tahun di sekte telah semakin dekat. Dan jika sampai dia tidak bisa menerobos ranah body tempering tingkat 3, maka dia tidak akan bisa bertemu dengan penyelamatnya lagi. 大概是多谢你了，一天我会大胜一场让你眼前3年之期要到。 Yang Kai tiba di kamarnya yang kecil, merasakan luka di pipinya yang semakin sakit. Yang Kai menggunakan obat yang diberikan oleh penyelamatnya sebelum kemudian berbaring di tempat tidur. 这药液可要不少贡献的。 Darah dari luka di pipi Yang Kai menetes ke bantal batu di bawahnya. Tiba-tiba bantal batu itu mengeluarkan cahaya misterius ketika darah Yang Kai menetes padanya. Dan Yang Kai pun tiba-tiba saja tersadar di tempat lain. Yang Kai bertanya-tanya di manakah dia sekarang. Namun Yang Kai mengenali bahwa ini adalah gua tempat dia pertama kali melihat bantal batu itu. Yang Kai melihat bantal batu di depannya dan mendapati tulisan di sana.
Menyadari ternyata bantal batu ini merupakan sebuah buku rahasia khusus. Dan setelah darahnya menetes ke bantal batu sebelumnya, itu secara tidak sengaja telah mengaktifkan bantal batu tersebut. Bantal batu itu terbang ke suatu arah. Yang Kai terus mengikutinya, sampai kemudian dia hampir saja terjatuh ke dalam jurang. Tiba-tiba murid yang menjadi lawan sebelumnya muncul. Dia menghantamkan tinju kepada Yang Kai, membuat Yang Kai hampir saja terjatuh ke dalam jurang. Untungnya dia masih bisa berpegangan. Murid bernama Zhao Dingjun itu berkata, selama Yang Kai mau mengaku kalah, maka dia akan menarik Yang Kai ke atas. Namun tidak ada kata menyerah di kamus Yang Kai, sehingga Zhao Dingjun menginjak tangan Yang Kai sampai berdarah, membuat Yang Kai terjun bebas ke dalam jurang. Yang Kai， 会这么落井下石？你是谁？是吗？只要你承认自己认输，我就把你拉上来。 Yang Kai tenggelam dan sebuah rantai tiba-tiba saja melilitnya. Yang Kai hampir kehabisan napas. Untungnya dia bisa menghancurkan rantai itu dan naik ke permukaan. Tapi ketika rantai itu dihancurkan, sesosok menakutkan terlepas dari jeratan rantai. Yang Kai bertanya, siapa kamu dan tempat apa ini? Sosok yang seperti kerangka itu menjawab bahwa ini adalah lautan kesadaranmu. Ternyata sosok kerangka ini sudah lama terjebak di dalam bantal batu. Dan berkat Yang Kai, dia akan segera keluar dari sini. Segera sosok kerangka menjerat Yang Kai dan menarik semua kekuatan Yang Kai. Dia meminta Yang Kai untuk jangan melawan agar tidak merasakan rasa sakit. Yang Kai berpikir apakah dia akan mati di sini. Namun, sesosok bayangan tiba-tiba muncul dan mengatakan bahwa ini bukan waktunya untuk menyerah. Ingatlah perjuanganmu selama ini. Akhirnya Yang Kai bangkit, dia melawan dengan kekuatan yang tersisa, dan keadaan pun berbalik. Yang Kai berhasil melahap sosok kerangka itu, dan ledakan energi muncul dari tubuh Yang Kai. Sebelum kemudian Yang Kai kembali tersadar di tubuh fisiknya. Begitu terbangun, Yang Kai terkejut mendapati bahwa semua luka-lukanya telah sembuh dan bantal batunya juga nampak telah menghilang. Yang Kai bertanya-tanya, apakah sebelumnya bukanlah mimpi? Apakah itu adalah kenyataan? Namun tiba-tiba Yang Kai merasakan bahwa tubuhnya terasa sangat berat. Dia lalu mengeluarkan bantal batu alias buku rahasia sebelumnya untuk mengetahui apa yang terjadi. Namun dengan satu pikirannya, buku rahasia itu tiba-tiba muncul di tangan Yang Kai. Membuat Yang Kai sontak terkejut, tidak menyangka dengan satu pikirannya saja, buku itu akan langsung muncul. Yang Kai teringat sebuah rumor, ada sebuah harta karun legendaris bernama Batu Penjaga Jiwa, yang mana itu bisa membuka ruang dan menyimpan berbagai benda sesuai keinginan dari penggunanya. Alhasil, Yang Kai segera menyembunyikan benda ini, karena jika sampai orang lain tahu dia memiliki benda ini, maka mungkin seluruh sekte Ling Xiao akan diincar oleh musuh. Yang Kai mengeluarkan beberapa teknik dari buku itu. Namun sekarang, Yang Kai akan berlatih teknik penempaan tubuh terlebih dahulu. Pagi harinya, Yang Kai segera berlatih, dan ini ternyata benar-benar efektif. Yang Kai bisa melepaskan energi yang langsung meledak ke kejauhan. Tapi Yang Kai merasa ada seseorang yang mengintainya, dan ini tidak boleh terjadi, karena jika orang lain sampai mengetahui rahasianya, maka itu akan sangat berbahaya bagi Yang Kai. 竟然是这样！要是被别人发现我的秘密，可就危险了。啊！糟了，该去打扫广场了。
Melihat Yang Kai baik-baik saja membuat wanita bercadar terkejut karena kemarin dia melihat dengan jelas bahwa Yang Kai terluka parah. 昨天受了那么重的伤。 Sementara Yang Kai saat ini terus-menerus menyapu, membersihkan jalanan. Dan tiba-tiba sebuah gerobak tak terkendali melaju dari arah berlawanan dan menabrak Yang Kai. 今天怎么像没事人一样？ Namun dengan kekuatan Yang Kai sekarang, dia dengan mudah membalikan gerobak tersebut. Sang murid yang membawa gerobak terkejut. Orang yang dia tabrak ternyata adalah Yang Kai. Bertanya apakah Yang Kai baik-baik saja. Yang Kai tentu saja aman, sehat walafiat. Hal itu juga langsung membuat wanita bercadar cukup terkejut. Bagaimana kekuatan Yang Kai bisa meningkat? Apakah dia menerobos dalam waktu semalam? Sang murid yang membawa gerobak kembali merapikan gerobaknya karena jika sampai dia terlambat mengantar barang ini, maka Pak Tua Ming dari aula konstribusi akan memarahinya. 没一点事儿都没有。3年未读， 了，会被孟老头骂死的。你确定没事啊？那我可先走了。 Yang Kai teringat bahwa ini adalah tanggal di mana poin konstribusi akan ditukar. Dan sepertinya Yang Kai juga harus pergi ke aula konstribusi. 看来我也得去贡献堂一堂。 Sin berpindah ke aula kontribusi, terlihat dua wanita baru menukar poin kontribusi. Namun Pak Tua Ming si mesum malah melihat bokong dua wanita itu yang meliuk-liuk bagaikan ular. 慢走啊！哎，常来啊！我们走啦，孟无涯，我们走了。 Yang Kai baru sampai di sana, dia berpapasan dengan murid lain. Tiba-tiba tas penyimpanan uang murid itu terjatuh. Yang Kai dengan refleks menangkap tas penyimpanan itu. Namun hal itu malah disalahartikan oleh sang murid. Dia menuduh Yang Kai telah mencurinya. 有这么演技手快？你们要冤枉！ Yang Kai tentu saja menolak tuduhan tersebut. Dia hanya ingin membantu. Tapi sang murid tetap tidak mempercayai Yang Kai. Namun dia mengatakan, jika Yang Kai bersujud dan meminta maaf padanya, maka dia tidak akan memperbesar masalah ini. 让你见识一下凌霄阁的绝，不说话就是承认喽。这样吧，既然师兄不愿意承认错误， Yang Kai tentu saja sangatlah tidak terima membuat sang murid marah. Mereka berdua membuat kuda-kuda siap untuk bertarung. Sang murid juga bersedia untuk memperlihatkan teknik rahasia Papilun Ling Xiao. 不说话就是承认喽。这样，既然师兄不愿意承认错误， Namun tiba-tiba sebuah batu melesat dari kejauhan menghantam murid itu. Membuatnya lah yang bersujud di hadapan Yang Kai. Murid itu sangat marah melihat ke sekeliling namun tidak mendapatkan siapa yang melakukannya. Alhasil dia pergi dengan kesal. 咱们凌霄阁的绝学，你给我等着！ Yang Kai lalu menukar poin kontribusinya dengan beberapa uang agar dia bisa bertahan hidup. Namun dia sepertinya sudah cukup akrab dengan Pak Tua Ming, sehingga mereka berdua bercanda. Yang candaannya itu berakhir dengan Yang Kai ditimpuk sepatu oleh Pak Tua Ming. Yang Kai berlari keluar dan saat itu tiba-tiba berpapasan dengan sang gadis bercadar. Namun Yang Kai belum menyadari bahwa gadis bercadar inilah yang selalu menolongnya. 你这1个月下来，生活费，你别来了你！ Sepatu itu ditangkap oleh gadis bercadar dan sepatu itu ternyata sangatlah bau. Gadis bercadar bertanya apakah Pak Tua Ming sangat peduli dengan Yang Kai. Pak Tua Ming menjawab bahwa dia hanya menjalankan amanah dari orang lain. 挺关心的呀。 Sin berpindah di toko beras, terlihat seorang pria hampir saja terjatuh ketika akan menyimpan beras. Untungnya Yang Kai menolong. Yang Kai datang ke sini untuk membeli beras, tapi Yang Kai menyadari bahwa beras yang dia terima lebih banyak daripada yang dia beli. Dan ini selalu dilakukan oleh anak penjual beras, yang mana mereka kasihan kepada Yang Kai. Tapi Yang Kai tentu saja menolak berasnya dilebihkan karena sang penjual akan rugi. 是我把之前的陈米都装。老板娘，这米不对。每次来买米，
你们都会给我多装。 Namun tiba-tiba dua orang muncul mengatakan bahwa beras yang dijual di toko ini beracun. Dia menunjukkan temannya yang dulu berotot saat ini menjadi kurus kering. 在，这其中怕是有什么误会。我的米，原本是一个虎背熊腰，变成现在这副要死不会，什么误会？若不是吃了你的样子，不会有事儿吧？你谁呀？干什么？ Pemilik toko beras meminta kedua orang itu untuk membawa temannya ke dokter. Jika kekurangan uang, dia akan memberikannya. Namun kedua orang itu tidak mau. Dan tiba-tiba, murid sebelumnya ikut campur membantu pemilik toko. Karena sepertinya dia ingin mencari perhatian dari anak gadis sang pemilik toko. Namun Yang Kai menyadari bahwa tas penyimpanan uang yang dibawa kedua orang itu adalah tas penyimpanan milik si murid. Membuat Yang Kai menyadari sesuatu. Tetapi Yang Kai ingin melihat dulu apa tujuannya. 就是眼前这个人，我当时在贡献他们宝宝，这事儿跟这个人有关系。Sang murid yang diketahui bernama Sukmu menghajar kedua orang itu, mengatakan bahwa mereka berdua hanyalah penipu. Namun terlihat ada kontak mata di antara mereka. Semua orang tidak sadar, tapi hanya Yang Kai yang menyadarinya. 小子，你是何人？竟敢混！娘， Kedua orang itu keluar atas perintah dari Sukmu. Namun Yang Kai tidak membiarkannya. Dia menghajar kedua orang itu, menendangnya keluar dari toko beras, membuat semua orang mulai berkerumun. Yang Kai segera saja memberitahu semua orang bahwa kedua orang ini harus diberi pelajaran. Hari ini toko beras yang mereka buat masalah, dan mungkin besok-besok toko-toko lainnya juga akan dibuat masalah. Semua orang merasa apa yang dikatakan Yang Kai adalah benar, dan mereka mulai memberi pelajaran kepada dua orang penipu tersebut. 若不给他们点教训，刘老板，我觉得这少年说的对。不能放他们走！ Melihat kejadian itu, Sukmu menjadi khawatir. Ini di luar yang dia pikirkan. Segera Sukmu memeriksa kedua orang suruhannya. Namun Yang Kai langsung mengatakan kepada Sukmu bahwa kedua orang penipu ini tidak layak untuk dibiarkan hidup, dan mereka sebagai orang dari sekte Ling Xiao berkewajiban menyelesaikan masalah ini, dan hukuman yang terbaik adalah membunuh mereka berdua. Ekspresi Sukmu terus berubah-ubah. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Namun desakan dari Yang Kai tidak bisa ditolak, terlebih lagi di hadapan semua orang. Alhasil kedua orang itu menjadi ketakutan. Mereka berdua langsung mengungkap bahwa mereka melakukan ini adalah perintah dari Sukmu, dengan tujuan untuk menarik perhatian dari sang gadis anak pemilik toko beras. Alhasil Sukmu tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Sementara sang gadis yang ingin dia buat kagum sudah membencinya, membuat Sukmu menyimpan dendam kepada Yang Kai, memperingatkan Yang Kai bahwa dia akan membalas dendam. Sebelum kemudian Sukmu pergi dari sana. 我记下了。杨开，你给我等着！ Sementara Yang Kai dia menjadi pahlawan. Terlebih lagi Yang Kai menjadi pahlawan bagi sang gadis anak pemilik toko. Terlihat dengan jelas bahwa sang gadis anak pemilik toko yang bernama Suer mulai jatuh cinta kepada Yang Kai. Bahkan Suer meminta ibunya untuk mengundang Yang Kai makan malam di rumah mereka. Namun kini Yang Kai merasa bahwa situasinya menjadi sedikit salah, pun memutuskan untuk pulang. 我会小心的。啊，不用不用，我谢谢你。 Setelah sampai di rumahnya, Yang Kai mengeluarkan buku misterius bertanya-tanya apa yang ada di halaman ketiga. Karena sekarang dia bisa membukanya, karena Yang Kai telah mencapai ranah body tempering tingkat 4. Sepertinya setiap halaman bisa terbuka sesuai kemajuan kultivasi Yang Kai. Begitu dibuka, keluar sebuah tungku, yang mana tungku itu bisa memurnikan obat untuk mempercepat kultivasi. Tapi Yang Kai tidak tahu jenis obat apa yang harus dimasukkan ke dalam tungku.
Tiba-tiba cahaya bersinar, memberitahu bahwa Yang Kai harus memasukkan bunga sisa jiwa 3 daun dan juga rumput kayu kematian. Yang Kai kebingungan karena dia belum pernah mendengar jenis obat tersebut. Sepertinya Yang Kai harus menanyakannya kepada Pak Tua Meng di aula konstribusi. 看这个意思，三叶苍风还不如拼一把。 Esok harinya Yang Kai segera menemui Pak Tua Meng dan bertanya tentang bunga sisa jiwa 3 daun dan rumput kayu kematian. Pak Tua Meng mengeluarkan buku, yang mana buku itu mencatat semua jenis bahan tanaman obat. Yang Kai melihatnya, mendapati bahwa tanaman obat itu terdapat racun di dalamnya. Pak Tua Meng mengatakan lagi bahwa itu memang benar, setiap bahan obat memiliki keterkaitannya sendiri. Namun, Pak Tua Meng bingung untuk apa Yang Kai membutuhkan 2 tanaman obat itu. Di aula konstribusi juga ada tanaman obat itu, namun harganya cukup mahal. Karena Yang Kai tidak memiliki uang, Pak Tua Meng memberikan solusi lain, yang mana dia meminta Yang Kai untuk pergi ke arah timur sejauh 15 km dan sampai di gunung bernama Gunung Haipeng. Di gunung tersebutlah ada tanaman obat yang dibutuhkan oleh Yang Kai. Namun Pak Tua Meng meminta agar Yang Kai juga memetik beberapa tanaman obat yang dia butuhkan. Yang Kai paham, dia pamit dan pergi menuju Gunung Haipeng. Singkat cerita, Yang Kai telah sampai di Gunung Haipeng. Langsung saja Yang Kai memetik beberapa tanaman obat yang diperintahkan oleh Pak Tua Meng. Namun tiba-tiba babi hutan muncul di belakang Yang Kai, entah dari mana, dan mengejarnya. Ternyata babi hutan ini adalah buruan dari 2 orang pemburu yang terdiri dari ayah dan anak. Walaupun panah-panah telah menancap di tubuh babi hutan itu, namun babi hutan itu masih mampu bergerak dan bahkan menyerang. Mereka bertiga terus melarikan diri dari kejaran babi hutan. Sang ayah terus-menerus melancarkan panahnya, namun babi hutan itu tidak terluka sedikit pun. Yang Kai terus berpikir apa yang harus dia lakukan. Sebelum tiba-tiba, Yang Kai teringat bahwa dirinya adalah praktisi di ranah body tempering tingkat 4. Dan itu hanyalah babi hutan kecil, untuk apa dirinya takut? Alhasil Yang Kai berbalik dan melawan babi hutan tersebut. Akhirnya Yang Kai berhasil mengalahkan babi hutan tersebut, membuat sang ayah dan sang anak cukup senang karena mereka sudah memburu babi hutan ini sejak lama. Yang Kai lalu bertanya, apakah di Gunung Haipeng ini ada tempat yang sama sekali tidak ditumbuhi oleh rerumputan? Sang ayah mengetahui tempat itu dan mereka mengantar Yang Kai ke tempat tersebut. Akhirnya Yang Kai menemukan salah satu tanaman obat yang dia cari, yaitu rumput kayu kematian. Melihat Yang Kai yang sudah menemukan tanaman obat yang dia cari, sang ayah ikut senang dan mereka bertiga memutuskan untuk menginap di tempat ini. Pagi harinya, Yang Kai terbangun mendapati bahwa sang ayah dan sang anak telah pergi berburu. Yang Kai lalu memutuskan untuk berkultivasi. Dan akhirnya Yang Kai berhasil menerobos ranah body tempering tingkat 5. Ini merupakan kecepatan kultivasi yang sangat cepat. Tidak lama ini Yang Kai telah menempat metode tubuh emas. Dan sekarang Yang Kai telah menerobos lagi. Hal ini benar-benar dapat dibilang sebagai luar biasa. Dan terbayang jika Yang Kai bisa mengumpulkan 2 tanaman obat ini, memurnikannya di tungku. Lalu kekuatan Yang Kai mungkin akan bertambah lagi. Dan dimungkinkan Yang Kai akan bisa menjadi seorang murid dalam sekte. Namun tiba-tiba ada sebuah teriakan minta tolong, membuat Yang Kai khawatir kepada sang ayah dan sang anak. Sepertinya terjadi sesuatu yang berbahaya kepada mereka berdua.
我也到该修炼的时候了。啊，猎户父子恐怕出事了。 Yang Kai berlari dengan cepat, terlebih lagi suara minta tolong itu sudah menghilang. Sepertinya situasinya semakin memburuk. Begitu sampai, terlihat seekor monster laba-laba sedang membawa buruannya. Yang Kai dengan cepat mengusir monster laba-laba tersebut, mengambil buruannya itu, dan ternyata itu adalah sang ayah. Sang ayah segera meminta tolong kepada Yang Kai untuk menyelamatkan anaknya, karena anaknya diseret oleh monster laba-laba ke dalam gua. Mendengar hal itu, Yang Kai dengan cepat memasuki gua untuk menolong sang anak. Untungnya Yang Kai sampai tepat pada waktu di saat monster laba-laba akan memakan sang anak, sehingga Yang Kai dengan cepat menyerang monster laba-laba tersebut. 11级的妖兽，哎呀，这是。 Pertarungan antara Yang Kai dan monster laba-laba terjadi, namun Yang Kai menyadari bahwa sang anak terkena racun, dan Yang Kai harus menyelesaikan pertarungan ini secepat mungkin. 看来你门牙太短了，这孩子中了毒，晚一点怕是没救。好家伙，怕是没救了，不让走。决一死战！ Ya, tangan Yang Kai tertusuk tulang tajam milik monster laba-laba. Namun, tangan Yang Kai yang satunya lagi melayangkan serangan dan berhasil memotong salah satu tangan monster laba-laba. Sementara Yang Kai menyadari bahwa luka di tangannya dengan cepat sembuh dan juga tidak terasa sakit. Hal ini menunjukkan bahwa metode tubuh emas ternyata sangat hebat. Akhirnya Yang Kai berhasil memotong satu demi satu kaki laba-laba tersebut, membuat monster laba-laba itu tidak mampu berdiri. Namun dia menggunakan benang putihnya untuk menempel di atas dinding gua. Namun Yang Kai tidak sebodoh itu, dia menggunakan obor di tangannya membakar benang putih dan merubah monster laba-laba menjadi monster laba-laba panggang. 总算解决了，还会杂技，得快点出去，这孩子中还来得及。 Namun ternyata monster laba-laba itu masih belum mati. Dia menjerat Yang Kai, menyeret Yang Kai ke dekatnya dan menusuknya. Untungnya tubuh emas Yang Kai sangatlah kuat, menyembuhkan lukanya dengan cepat. Dan lalu Yang Kai menggunakan tangannya sendiri untuk menghabisi monster laba-laba tersebut. Yang Kai membawa sang anak kepada sang ayah, yang nampak sangatlah khawatir, mempertanyakan bagaimana keadaan anaknya. Yang Kai menjelaskan sang anak terkena racun. Namun Yang Kai meminta sang ayah untuk jangan khawatir, karena segala racun pasti ada penawarnya. Yang Kai pun akan masuk lagi ke dalam gua untuk mencari penawarnya. Setelah sampai di dalam gua, Yang Kai melihat banyak tanaman obat langka, termasuk juga tanaman obat bunga sisa jiwa 3 daun yang dirinya cari. Setelah mendapatkan penawarnya, Yang Kai dengan cepat kembali dan menyelamatkan sang anak. Sang ayah sangat berterima kasih kepada Yang Kai. Dia bahkan bersujud, namun Yang Kai memintanya untuk bangun. Dan lalu, sang ayah menjahitkan baju Yang Kai yang robek akibat pertempuran sebelumnya. Di sini, sang ayah kembali mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Yang Kai. Namun Yang Kai meminta sang ayah untuk tidak perlu merasa berhutang budi, karena berkat bantuan mereka berdua, Yang Kai juga akhirnya bisa menemukan semua tanaman obat yang dia cari. Namun Yang Kai melirik beberapa tanaman obat lainnya, karena tanaman obat ini tumbuh di dekat bunga sisa jiwa 3 daun di gua laba-laba, dan Yang Kai tidak tahu jenis tanaman obat apakah ini. Setelah menemukan semua tanaman obat yang dia perlukan, Yang Kai berpisah dengan mereka berdua dan lalu kembali ke sekte. Namun setelah tiba di sekte dan tiba di rumahnya, Yang Kai mendapati beberapa murid nampak sedang berkumpul di depan
rumahnya. 这么多师兄弟聚在我家火把做什么？ Kembali ke beberapa waktu sebelumnya, Sukmu datang ke rumah Yang Kai bersama para murid lainnya. Salah satu murid memberitahu bahwa Yang Kai, seorang murid percobaan, tidak diurus oleh sekte, menjadi pelayan sekte, dan rumah ini juga dibangun oleh Yang Kai sendiri. Bahkan setiap beberapa hari sekali, Yang Kai akan menantang murid lain dan berakhir dipukuli. Menurut Sukmu, cerita itu sangat menyedihkan. Namun cerita itu membuatnya senang. Dan untuk menambah penderitaan Yang Kai, Sukmu akan mengusir Yang Kai dari sekte. Dan bahkan sekarang dia memerintahkan para bawahannya untuk membakar rumah Yang Kai. 给我把这破屋子烧了！这又不是宗门的产业，火和干草兰。是。进去看看。 Kembali ke waktu sebelumnya, Yang Kai yang baru kembali pun mempertanyakan kepada Sukmu kenapa ingin membakar rumahnya. Jika ada masalah dengannya, sebenarnya tidak perlu untuk sampai membakar rumahnya. Melihat Yang Kai, Sukmu sangat marah. Dia langsung ingin menyerang Yang Kai. Tapi Yang Kai menahannya dulu, karena Yang Kai harus menyimpan tanaman obatnya terlebih dahulu ke rumah. Seorang murid mengatakan bahwa Yang Kai tidak menghormati Tuan Muda Sukmu. Akan tetapi, Tuan Muda Sukmu hanya memerintahkan kepada semua orang bahwa hari ini mereka harus menghajar Yang Kai habis-habisan. Memberitahu dia itulah akibat dari menyinggung dirinya. Sukmu meminta Yang Kai untuk berlutut, bersujud di hadapannya memohon ampun dan panggil dia kakek. Maka Sukmu akan mengampuni Yang Kai. Namun Yang Kai mengatakan bahwa berani berlaku arogan di sini, bahkan ingin membakar rumahnya. Pasti Sukmu memiliki latar belakang yang cukup kuat. Sukmu dengan sombong mengatakan bahwa dia memang memiliki seorang penatua sebagai pendukungnya, dan dia juga memiliki seorang kakak perempuan yang merupakan murid inti. Baginya, menghancurkan Yang Kai semudah dengan membalikan tangan. 都想不明白，这脑袋怎么长？ 这小子牙尖嘴利， 别说些有的没的。今天你若 Yang Kai menanyakan apakah Sukmu ingin menantangnya bertarung. Sukmu menjawab bahwa dia ingin sekali bertarung dengan Yang Kai, tapi kualifikasi Yang Kai tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengannya, karena dia sekarang berada di ranah body tempering tingkat 9. Yang Kai teringat memang benar, duel antar murid sekte, perbedaan tidak boleh lebih dari 3 tingkat. Mereka semua mengetahui bahwa Yang Kai hanyalah body tempering tingkat 3. Alhasil salah satu murid bernama Jauhu berada di ranah body tempering tingkat 5 maju untuk bertarung dengan Yang Kai. Jauhu dengan sombong mengeluarkan auranya di depan Yang Kai, dan bahkan dengan arogan dia memberi Yang Kai 3 kesempatan untuk menyerang terlebih dahulu. Sukmu cukup senang karena Jauhu tahu betul cara untuk mempermalukan Yang Kai. Sementara wanita bercadar nampak mengawasi dari atas pohon. Yang Kai merasa ini tidak adil jika memberinya 3 serangan terlebih dahulu. Namun, Jauhu meminta Yang Kai untuk jangan sungkan. Setelah memastikan hal itu, akhirnya Yang Kai mulai mengambil 3 serangannya terlebih dahulu. 3层对淬体境5层。 Ya, Jauhu menerima 3 pukulan dari Yang Kai membuat Jauhu terkejut. Serangan Yang Kai begitu kuat, dia tidak mampu menahannya sedikit pun. Dijatuhkan sampai tak sadarkan diri. Melihat itu, Sukmu dan para murid lainnya terkejut. Bahkan wanita bercadar yang ada di atas pohon juga terkejut, saking terkejutnya sampai terjatuh. Merasa bahwa ini tidak mungkin. Hanya dalam beberapa hari, apakah kekuatan Yang Kai telah naik sejauh itu? 5天不见就提升了这么多，怎么可能？多半已经到了5层。 Sementara Yang Kai sendiri merasa menyesal karena dia masih belum bisa mengontrol kekuatannya. Awalnya dia hanya ingin melukai sedikit Jauhu, tetapi malah langsung membuat Jauhu KO.
Yang Kai menyadari bahwa kekuatannya lebih besar dari yang diperkirakan. 这虎太大意，若真与他，咱们来日方长。下一次， Sukmu menuduh Yang Kai curang, tapi Yang Kai menegaskan dia tidak curang. Jauhu sendirilah yang memberinya 3 serangan terlebih dahulu. Sukmu merasa kesal. Dia yakin ini semua adalah karena Jauhu yang meremehkan Yang Kai sehingga memberi 3 serangan terlebih dahulu. Jika tidak, mungkin Jauhu bisa mengalahkan Yang Kai. 咱们来日方长。 Sukmu memperingatkan Yang Kai bahwa masalah ini belum berakhir di sini. Setelah itu, Sukmu membawa semua orang dan pergi dari sana. Dan ketika Yang Kai melihat sumber masalahnya telah pergi, dia kembali masuk ke rumahnya. 苏师弟，饭能乱吃，你不要得意。 Wanita bercadar yang mulai penasaran bagaimana bisa Yang Kai tiba-tiba menjadi sekuat itu. Dia melihat-lihat rumah Yang Kai. Tiba-tiba sebuah suara terdengar olehnya. Wanita bercadar menelusuri asal suara tersebut, khawatir terjadi sesuatu. Namun yang dia temukan adalah Yang Kai yang sedang mandi tanpa memakai baju, membuat wanita bercadar terkejut. Sebagai seorang wanita, dia tidak boleh melihat tubuh pria. Namun, melihat tubuh Yang Kai yang berotot membuat sang wanita bercadar tidak mampu menahan godaan. Wanita bercadar malu-malu menutup matanya, tapi dia masih mengintip. 连伤口愈合都这么快，不早了。 Yang Kai menemui Pak Tua Meng membawa sebuah tanaman obat yang telah dia petik, seraya berpura-pura terluka dan mengatakan bahwa dirinya telah bertaruh nyawa untuk mendapatkan semua tanaman obat ini. Pak Tua Meng melihat semua tanaman obat itu, dan itu semuanya hanyalah tanaman obat tingkat rendah. Sebenarnya, aula konstribusi telah memiliki banyak. Namun, karena Pak Tua Meng telah berjanji, dia menghargai semua tanaman obat ini dengan harga 16 poin konstribusi. 完事你得给我打扫干净啊！看什么了？ 孟掌柜， Lalu Yang Kai memberikan tanaman obat yang tidak dikenalinya. Pak Tua Meng bertanya dari mana Yang Kai mendapatkan tanaman obat ini. Yang Kai menjelaskan dia mendapatkannya dari sebuah gua, dan bahkan di dalam gua itu ada satu binatang buas kelas 1 yang menjaga. 难怪搞得一身是伤。妖兽被我给杀了，这才把他给你小子运气是不错啊！这 Pak Tua Meng menjelaskan bahwa ini adalah jamu roh darah, merupakan tanaman obat kelas bawah tingkat bumi, dan jamu roh darah ini seharga 20 poin kontribusi. 定需要吗？ Yang Kai menerima semua poin kontribusi itu dan lalu menukarkan poin kontribusinya dengan beberapa tanaman obat yang dia perlukan. 成和沐浴。 Namun Yang Kai lalu berlari membawa pergi semua tanaman obat itu. Di luar pintu terlihat ada wanita bercadar, namun sepertinya wanita bercadar masih merasa malu. Pak Tua Meng menyadarkan wanita bercadar dari kebingungannya dan mengetahui bahwa wanita bercadar telah menerobos. Pak Tua Meng cukup senang karena muridnya ini dengan tubuh uniknya dia yakin akan bisa menerobos dengan cepat. 谢谢您的伤势。 Sementara Yang Kai mulai memasukkan tanaman obat yang telah dia dapatkan ke dalam tungku, menghasilkan asap dupa, dan asap dupa inilah yang akan membantu Yang Kai untuk berkultivasi. Baru sebentar saja, efek dari asap dupa telah dirasakan olehnya, membuat Yang Kai sangatlah kelelahan. Tapi ini merupakan hal baik, karena tubuh Yang Kai telah merasakan ada aura energi yang melonjak seketika meledak dari tubuhnya. 难道说这香？不要看不起我杨开！ Di tempat lain di sebuah mimpi yang indah terlihat Sukmu dan Sue'er akan berciuman. Tapi ternyata itu hanyalah mimpi dari Sukmu, karena yang akan dia cium sebenarnya adalah seorang murid pria. Sukmu terbangun dari tidurnya, hampir muntah, merasa jijik mengingat akan mencium seorang laki-laki. Sukmu memerintahkan semua orang untuk mencari ide agar bisa membalas dendam kepada Yang Kai. Salah seorang murid mempunyai ide dan langsung memberitahu Sukmu semua ide-idenya. Esok harinya, si murid bawahan Sukmu yang bernama Lu Yutian mendatangi Yang Kai yang sedang menyapu, mengatakan kepada Yang Kai bahwa dia sangat marah kepada Sukmu, mengatakan bahwa dia ingin membalas dendam kepada Sukmu, si orang jahat itu.
Yang Kai tahu bahwa Li Yuntian ini adalah bawahannya si Sukmu. Jadi Yang Kai tahu orang ini tidak bermaksud baik. Namun karena orang ini mendatanginya, Yang Kai pun ingin melihat obat apa yang ingin dia jual. 他可是苏大少爷的人。嘿，不会是有什么阴谋吧？ Yang Kai mengatakan bahwa memang si Sukmu adalah orang yang sangat jahat, tidak kompeten, sangat jelek, dan keburukan-keburukan Sukmu lainnya. Di kejauhan, Sukmu yang mendengar itu sangat marah, namun dia dihentikan oleh murid lainnya. Tapi kemudian, untuk meyakinkan Yang Kai, Li Yutian pun juga ikut menjelek-jelekan Sukmu, bahkan lebih parah. 欺男霸女，欺上瞒下，欺软怕硬， 我倒觉得他没有这么坏。 人尽皆知啊。 Mendengarnya membuat Sukmu sangatlah marah. Namun para murid di belakangnya mengingatkan Sukmu untuk tetap diam. Jika tidak, rencana mereka akan gagal. 今天定要打得你1个月起不来床！ 别冲动，计划，别慌。 Li Yutian lalu mengatakan kepada Yang Kai bahwa dia ingin membalas dendam kepada Sukmu. Akan tetapi dia masih belumlah kuat. Jadi dia menginginkan agar Yang Kai mengajarinya untuk bertarung. Yang Kai setuju-setuju saja untuk bertarung dengan Li Yutian. Tapi Yang Kai kekurangan poin kontribusi, jadi 那是赵虎挑战我，我的贡献点本就不多。 Li Yutian langsung mengatakan jika itu masalahnya, maka jika Yang Kai menang, dia akan memberikan semua poin kontribusinya kepada Yang Kai. Dalam hati, Li Yutian bergumam bahwa jika dia bisa membuat Yang Kai babak belur, maka Tuan Muda Sukmu akan memberinya hadiah yang lebih besar. 等等，师弟，等等。 Namun sebelum bertarung, Yang Kai mengatakan bahwa dia tidak menginginkan poin kontribusi utuh, tetapi membisikkan kepada Li Yutian bahwa dia menginginkan beberapa tanaman obat. Li Yutian paham dan dia segera pergi ke aula kontribusi untuk membeli beberapa tanaman obat yang diperlukan oleh Yang Kai. 3个等级，但那已经是去年的事儿了。按10倍算行不行？等着啊，我速度很快的，马上回。 Tidak lama, Li Yutian telah kembali membawa tanaman obat yang diminta oleh Yang Kai. Namun Li Yutian merasa kesal dalam hatinya karena Yang Kai ini benar-benar memanfaatkannya. Tapi selama tujuannya untuk membuat Yang Kai babak belur tercapai, dia masih merasa lega. Setelah mendapatkan tanaman obatnya, Yang Kai dan Li Yutian mulai berhadapan dan Li Yutian mulai melancarkan serangan pertamanya. 他有完没完？可以了，实在是有劳师弟。 Awalnya Li Yutian cuma mengatakan bahwa dia hanya ingin berlatih dengan Yang Kai, tapi setelah bertarung, Li Yutian malah mengeluarkan semua kekuatan yang dia miliki. 这功法，机器，让指示老子一大早跑进。Ya, Li Yutian terus-menerus melayangkan pukulan kepada Yang Kai, tapi Yang Kai hanya mengandalkan metode tubuh emas dan semua serangan Li Yutian tidak mampu melukainya sedikit pun. Dan lalu dengan satu tendangan, Yang Kai menjatuhkan Li Yutian dan memukulnya terus-menerus. 我认输！我这手快的不听我使唤了呀！承让。 Setelah melakukan itu, Yang Kai mengambil semua tanaman obat dan juga sapunya, berterima kasih kepada Li Yutian, dan lalu pergi meninggalkan Li Yutian yang nampak menangis kesakitan. Tidak hanya rugi besar, tetapi dia juga dibuat babak belur. 什么境界来着？ 打架没打赢，还白白命苦啊！ Sebelum kembali ke rumahnya, Yang Kai menemui Sukmu dan yang lainnya yang nampak sedang bersembunyi. Yang Kai memberi sebuah cibiran sebelum kemudian kembali pergi. 我不过是将计就计吧，还有这种好事，记得通知我一声啊。就是记忆力不错，明天我再来找你们。 Selanjutnya Yang Kai berkultivasi karena sebelumnya harta bantal batu yang sekarang disebut buku hitam misterius telah mengeluarkan sebuah teknik rahasia yang bernama teknik matahari sejati. Namun ketika mengkultivasikan teknik tersebut, Yang Kai merasa kesulitan karena teknik ini bukan orang biasa yang bisa mengkultivasikannya.
Dan bahkan teknik matahari sejati ini sangat sulit untuk bisa dilatih. Namun Yang Kai menggunakan trik matahari, menyerap energi matahari sedikit demi sedikit, mengkonsentrasikan ke tubuhnya, dan akhirnya teknik matahari sejati berhasil dikondensasikan. Walaupun hanya sedikit kondensasi, tapi aura yang diledakkan begitu dahsyat. Ya, akhirnya Yang Kai berhasil. Namun ini hanyalah tahap dasar, dan Yang Kai tidak tahu kapan dia bisa mengumpulkan satu tetes cairan matahari, karena energi matahari yang bisa diserap sangatlah sedikit. Ya, naiklah si Yang Kai ke atas rumahnya, bermaksud menyerap energi matahari secara langsung. Namun energi matahari masih sangatlah kurang. Tak terasa waktu pun juga hampir malam. Yang Kai memutuskan untuk melanjutkannya esok hari. Tapi tiba-tiba sebuah cahaya di kejauhan menarik perhatiannya. Pergilah Yang Kai ke tempat bercahaya tersebut dan sampai di sebuah ngarai bernama Ngarai Pengurung Naga. Dan ternyata cahaya yang menarik perhatian Yang Kai adalah tempat ini, yang mana ternyata di sini memiliki energi matahari yang melimpah. Tempat ini sangat langka jika Yang Kai tidak mengkultivasikan teknik matahari sejati dan tidak peka terhadap energi matahari. Mungkin Yang Kai juga tidak akan menemukan tempat ini. Segera Yang Kai mulai berkultivasi, menarik energi matahari di tempat itu. Ya, dalam waktu semalam akhirnya Yang Kai bisa membentuk satu tetes cairan matahari. Yang Kai mengetes kekuatan matahari itu dan hanya setetes, namun berhasil melepaskan serangan yang begitu kuat. Tetapi karena energi matahari sangatlah langka, jadi Yang Kai tidak boleh menyia-nyiakannya dengan mudah dan hanya bisa ditampilkan ketika situasi darurat saja. Tiba-tiba seorang pria tua muncul dengan diam-diam di belakang Yang Kai, membuat Yang Kai terkejut, sontak melancarkan serangan matahari. Namun si pria tua dengan mudah menghindar, bahkan dengan satu jarinya dia membuat Yang Kai terpental. Namun si pria tua juga terkejut, Yang Kai yang masihlah muda, tetapi sudah bisa mengumpulkan energi matahari. Harus diakui kekuatan pemuda ini cukup hebat. Tapi pria tua itu tidak membenarkan karena Yang Kai menyerang tanpa pandang bulu. Yang Kai pun menyadari responnya terlalu sensitif. Dia memberi hormat, meminta maaf kepada pria tua, menjelaskan karena pria tua tiba-tiba muncul di belakangnya. Jadi dia kaget dan sontak tidak sengaja menyerang. Pria tua tidak menganggap itu hal besar. Namun, pemuda seusia Yang Kai mampu menetralisir serangan satu jarinya. Itu juga merupakan kemampuan yang hebat. Yang Kai bertanya, "Siapakah Anda?" Pria tua memperkenalkan bahwa dia adalah seorang penatua. Panggil saja dia penatua ke-11. Penatua ke-11 mengetahui bahwa Yang Kai sebelumnya melatih atribut matahari. Membuat Yang Kai terkejut, tidak menyangka penatua ke-11 akan langsung mengetahuinya. Namun penatua ke-11 menjelaskan memang tempat ini mengandung energi matahari yang melimpah. Tapi ini juga ada asal-usulnya, yang mana 1000 tahun yang lalu, leluhur pendiri sekte berkelana ke tempat ini, bertemu penjahat di sini, bertarung, dan berhasil mengalahkan penjahat tersebut. Setelah itu tempat ini disebut Ngarai Pengurung Naga. Namun karena sang pendiri sekte mengkhawatirkan arwah penjahat itu akan bangkit, jadi dia mendirikan sekte Ling Xiao di sini, dan itu merupakan asal-usul sekte Ling Xiao mereka. Selama bertahun-tahun, semua murid yang membuat kejahatan besar dibuang ke Ngarai Pengurung Naga ini sebagai hukuman. Namun setelah beberapa tahun, tiba-tiba tempat ini menghasilkan harta dengan atribut matahari. Intinya pasti ada harta di tempat ini. Namun karena penatua ke-11 harus menemui seseorang, dia pun pergi meninggalkan Yang Kai.
yang nampak penasaran tentang harta apa yang ada di dalam lembah ini. Namun Yang Kai tidak terlalu memikirkannya dan kembali pulang. 多谢11长老提醒。在这里待了1晚。 Begitu sampai di rumah, Yang Kai terkejut. Pintu rumahnya telah terbuka. Mungkinkah Sukmu mencari masalah lagi dengannya? Namun ketika masuk, Yang Kai terkejut karena ada seorang wanita yang tidur di tempatnya. 姐，怎么称呼？ Yah, ternyata itu wanita bercadar. Menjadi malulah tuh si wanita bercadar. Ditambah Yang Kai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sedikit aneh. Namun Yang Kai tidak bisa mengendalikannya, membuat si wanita bercadar semakin malu. 师姐，怎么称呼？我有事吗？你不如先点着灯。小师姐是什么鬼？ Wanita bercadar memperkenalkan dia bermarga Sia. Jadi mulai hari ini kita sebut saja Nona Sia. Nona Sia menjelaskan bahwa dia ada di sini menunggu Yang Kai karena kemarin ada seorang pemburu dari Gunung Angin Hitam yang datang mencari Yang Kai, menitipkan bungkusan untuk diberikan kepada Yang Kai. 对不起，下次我一定早点回来。反正东西都给你了，答应了人家，就想着这样等你回来。 Setelah menjelaskan, Nona Sia pun pamit dari sana, meninggalkan Yang Kai yang nampak masih terbengong-bengong sendiri perihal apa yang terjadi, sebelum akhirnya memutuskan untuk tidur saja. 身衣服给我，真是有心。睡觉，睡觉。 Pagi-pagi sekali seorang murid datang ke rumah Yang Kai membawa surat tantangan bertarung dari Sukmu. Yang Kai mengambil surat tersebut menyadari bahwa ini adalah surat tantangan bertarung. Sepertinya si Sukmu takut melanggar aturan sekte, jadi dia datang menantang Yang Kai bertarung di hutan angin hitam. Tentu saja Yang Kai menerima tantangan tersebut. Dan kebetulan sekali Yang Kai akan menggunakan kesempatan ini untuk mencoba teknik baru matahari sejati. 正好试试我新练成的真阳。 Si murid kembali kepada Sukmu mengabarkan bahwa suratnya telah diantar. Sukmu sangatlah tidak sabar. Di sekte dia harus mematuhi aturan, tetapi di sini dia akan membuat Yang Kai menderita. Namun tiba-tiba sekelompok orang berjalan di sana. Si murid mengetahui bahwa pemimpin mereka adalah Cheng Xiaopeng dari Aula Pengyu. Namun agar enak, kita sebut saja sekte Pengyu. Si murid menyarankan agar mereka pergi dulu karena jumlah dari sekte Pengyu cukup banyak dan mereka tidak akan bisa menghadapinya. Namun dengan temperamen Sukmu, tentu saja dia tidak akan pergi seperti pengecut. Cheng Xiaopeng meminta Sukmu dan yang lainnya untuk pergi karena ini adalah wilayah kekuasaan sekte Pengyu mereka. Namun jelas Sukmu tidak akan menurutinya. Tiba-tiba sebuah kupu-kupu melayang, ternyata pemiliknya adalah seorang wanita cantik. Sukmu mengenali wanita cantik ini bernama Mei Er dari paksi Blood War. Mei Er mengkompori Cheng Xiaopeng dan akhirnya pertarungan antar Sukmu dan Cheng Xiaopeng pun terjadi. 爷，我之前只是说，可怎么办？没事，妹儿。你以为你是谁啊？说大话小心丢大脸。 Sukmu tidak takut karena dia tahu kultivasi Cheng Xiaopeng sama dengan dirinya. Akan tetapi ketika beradu pukulan, Sukmu dipukul mundur, membuat Sukmu menyadari bahwa Cheng Xiaopeng telah menerobos ranah initial energi. 这可是你自找的。 Ya, Sukmu pun dipukul oleh Cheng Xiaopeng dengan keras. Akhirnya para murid lainnya juga bertarung satu sama lain. Namun hasilnya sudah jelas, Sukmu dan yang lainnya berakhir dengan dipukuli. Di kejauhan Yang Kai mendengar suara pertarungan. Dia mempercepat langkahnya dan begitu sampai, Yang Kai melihat Sukmu dan yang lainnya sedang dipukuli. Dan Yang Kai bertanya-tanya siapa orang yang telah Sukmu provokasi kali ini. Namun walaupun Sukmu suka mencari masalah dengannya, tapi Yang Kai sedikit terketuk hatinya ketika melihat Sukmu. Walaupun sudah dipukuli terus-menerus, tetapi dia tidak ingin menyerah. Yang Kai menyadari bahwa Sukmu ini memiliki sedikit keberanian, dan Yang Kai merasa menyesal karena telah meremehkan Sukmu sebelumnya.
我跟他停。 Mei meminta Cheng Xiaopeng untuk berhenti memukul. Alhasil, Cheng Xiaopeng atas perintah Mei menghentikan pukulannya. Tapi, dengan syarat Su Mu harus berlutut padanya dan dia akan membiarkan Su Mu pergi. Namun jelas, Su Mu tidak ingin berlutut kepada Cheng Xiaopeng. Bahkan dia lebih baik mati. Dan pada saat itulah Yang Kai akhirnya bergerak. 嘴硬还是我的拳头硬？我还真是小看他了。 Awalnya mereka terkejut karena Yang Kai berani ikut campur. Tapi ketika melihat baju yang dipakai Yang Kai, mereka menyadari Yang Kai hanyalah murid percobaan sekte Ling Xiao. Akhirnya, Yang Kai pun dikeroyok. 你看，人家都穿着凌霄阁的来袍。坏本少的好事，没要这么费劲吗？还要我亲自动手？崔铁性7、8层的风雨楼弟子， 给我狠狠的打！ Walaupun Yang Kai sedikit terluka, tapi dia berhasil memblokir semua murid sekte Peng Yu dan bahkan mengalahkan mereka semua. Mei yang melihatnya menyadari Yang Kai memang kultivasinya rendah, tetapi dia bisa menggunakan energi sejati dengan sangat baik. Sementara Yang Kai sendiri mengatakan, dengan teknik matahari sejatinya, dia bisa melawan orang dengan tingkat kultivasi di atasnya. Namun si beban Su Mu malah meminta Yang Kai untuk pergi dari sini karena dia tidak membutuhkan bantuan dari Yang Kai. Namun karena banyak bacot, si Su Mu pun dipukul lagi oleh Cheng Xiaopeng. Yang Kai bertanya apakah kamu baik-baik saja. Su Mu hanya menggelengkan kepalanya karena dia sudah tidak sanggup lagi berbicara. Dan akhirnya pertarungan antara Yang Kai versus Cheng Xiaopeng terjadi. 全心趁我几拳！ Pukulan Yang Kai mendarat tepat di wajah Cheng Xiaopeng, membuat Cheng Xiaopeng merasa lawannya cukup kuat juga, dan dia mengeluarkan pedang, mulai mengayunkan pedangnya itu untuk menyerang. Tapi setiap ayunan pedangnya dapat dihindari oleh Yang Kai dengan sangat lincah. Namun tetap saja Yang Kai tidak bisa terus menghindar. Terlebih lagi dia mulai terpojok dan akhirnya menampilkan teknik tubuh emas, menangkap pedang itu dengan tangan kosong. Walaupun tangan Yang Kai harus terluka, tetapi itu memberi Yang Kai ruang untuk melayangkan pukulan penuh dan mengakhiri pertarungan. Tentu saja melihat hal itu, Su Mu dan yang lainnya terkejut, bahkan Mei juga terkejut. Yang Kai menyadari semua masalah ini terjadi karena hasutan dari si Mei. Yang Kai mendekat ke arah si Mei. Namun si Mei malah menggunakan kecantikannya untuk merayu Yang Kai, bahkan membalut luka di tangan Yang Kai. Akan tetapi, melon si Mei malah kesentuh oleh Yang Kai, membuat Yang Kai jadi canggung dan mengabaikan si Mei, lalu membantu Su Mu. Sementara di kejauhan, Mei nampak malu-malu sendiri. Dia mulai memiliki ketertarikan dengan Yang Kai, dan dia mengatakan akan terus mengingat nama Yang Kai. Bersambung nih guys, lanjut gak? Komen dong.